Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik kesetiaan kepada Allah. Sebuah topik yang menarik oleh karena memang di sepanjang Alkitab hubungan kita dengan Tuhan itu diikat oleh sebuah perjanjian yang menuntut kesetiaan kedua belah pihak. Jadi berkaitan kesetiaan kepada Allah itu merupakan tema yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang merupakan dasar kita setia kepada Tuhan? Yang pertama, dasar kita setia kepada Tuhan adalah kesetiaan Allah kepada kita. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini muncul berkali-kali di dalam kitab Mazmur, bahkan di dalam kitab-kitab lain. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan kepada kita itu menjadi dasar untuk kita juga setia kepada Dia. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Lalu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi dasar mengapa kita harus setia kepada Allah, karena Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita. Allah tidak bisa menyangkal karakternya sendiri. Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, karena Dia adalah Allah yang setia. Itulah menjadi dasar mengapa kita harus setia juga kepada Allah. Yang kedua, apa merupakan dasar kita setia kepada Allah? Dasarnya adalah Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Kita tahu bersama, sejak seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus mendiami dia. Nah, Roh Kudus inilah yang memberi potensi kepada kita untuk kita bisa setia kepada Allah. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi produk dari orang yang didiami oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus di hati dia, maka dia bisa menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Ini merupakan dasar mengapa kita setia kepada Allah. Yang ketiga, dasar kita setia kepada Allah karena adanya upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Janji Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan kalau kita setia sampai mati. Jadi ada upah yang disediakan bagi kita yang setia. Ini menjadi dasar mengapa kita setia kepada Tuhan. Nah, kita ingat ayat ini ditulis kepada jemaat di Smyrna, dan ada uskup Smyrna yang bernama Polikarpus. Pada waktu di penghujung hidupnya, dia diancam akan menjadi obor taman bagi kaisar, dibakar hidup-hidup. Asalkan dia dilepaskan, asalkan dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Tapi Polikarpus berkata, 86 tahun lamanya aku melayani Tuhan, dan tidak pernah dia berlaku tidak setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku berlaku tidak setia kepada dia? Dan Polikarpus pun mati dalam keadaan setia kepada Tuhan. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.